Psikolog anak remaja dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan memberikan pandangan yang berbeda terkait kasus peledakan bom rakitan yang mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta. Menurutnya, pelaku berinisial FN, remaja berusia 17 tahun yang melakukan aksi peledakan di masjid sekolah saat sholat Jumat pada tanggal 7 November 2025. Bukan hanya pelaku tindak teror, tetapi juga korban dari sistem dan lingkungan sosial yang tidak berpihak padanya. Sani menggambarkan bahwa FN kemungkinan besar telah lama memendam beban psikologis akibat perundungan yang diduga terjadi di sekolahnya. Informasi tentang FN yang sering menjadi target olokan atau perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebaya menunjukkan adanya tekanan mental yang tidak sanggup ia tangani sendirian. Banyak remaja seusianya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi kompleks ketika menghadapi tekanan sosial, terutama bila tidak memperoleh dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. Dalam kasus FN, Sani menjelaskan bahwa perundungan berkepanjangan dapat membuat seorang remaja mengalami keretakan psikologis. FN disebut tidak memiliki ruang aman untuk mengekspresikan kemarahan ataupun meminta perlindungan. Ketidakmampuan FN untuk melawan atau melapor kepada pihak yang berwenang dapat memperparah rasa frustasi yang ia rasakan. Dalam kondisi ini, remaja rentan mencari pelampiasan melalui cara-cara ekstrem, salah satunya dengan mengonsumsi konten kekerasan atau terorisme di media sosial. Menurut Sani, FN diketahui mengidolakan tokoh-tokoh terorisme yang ia temui melalui internet. Nama-nama tokoh tersebut bahkan ia tuliskan pada senjata mainan yang dipakainya saat melakukan aksi peledakan. Hal ini menunjukkan bahwa FN telah terpengaruh ideologi berbahaya yang kemudian ia jadikan sebagai bentuk pelarian dari tekanan mental yang dialaminya. Sani menambahkan bahwa aksi peledakan yang dilakukan FN kemungkinan besar merupakan bentuk protes karena ia merasa sistem yang seharusnya melindungi dirinya baik di sekolah maupun lingkungan sosial gagal memberikan rasa aman. Dalam berbagai kasus perundungan, remaja seringkali merasa sendirian dan percaya bahwa tidak ada orang dewasa yang benar-benar memahami atau mau menolong mereka. FN, yang digambarkan sebagai pribadi pendiam dan jarang bergaul, semakin memperlihatkan tanda-tanda terisolasi dari lingkungan sekolah. FN disebut memiliki kebiasaan memakai jas putih setiap kali bersekolah, perilaku yang dianggap aneh oleh sebagian siswa lain. Kebiasaan ini mungkin merupakan bentuk identitas diri yang ia pertahankan sebagai mekanisme bertahan di tengah rasa tidak nyaman di lingkungan sosial. Namun, justru hal ini membuatnya semakin berbeda dan berpotensi menjadi sasaran perundungan. Minimnya interaksi sosial dan tidak adanya dukungan emosional membuat kondisi mental FN semakin rapuh. Insiden peledakan terjadi ketika sholat Jumat sedang dilaksanakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Peledakan tersebut mengejutkan seluruh warga sekolah dan menimbulkan kepanikan. Setelah melakukan aksinya, FN mencoba mengakhiri hidupnya. Ia sempat dikira meninggal dunia, namun tim medis berhasil menyelamatkan nyawanya. FN kemudian menjalani operasi dan hingga kini masih berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kasus ini membuka kembali perbincangan tentang perundungan di lingkungan sekolah, keamanan mental siswa, serta lemahnya sistem deteksi dini terhadap kondisi psikologis remaja. Para ahli menilai, perundungan yang tidak ditangani secara serius dapat melahirkan tindakan ekstrem seperti yang terjadi dalam kasus FN. Lingkungan sekolah diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan, menumbuhkan budaya inklusif, dan memberikan ruang aman bagi siswa yang mengalami tekanan psikologis. Sani menegaskan perlunya pendekatan restoratif, bukan sekadar menghukum. Menurutnya, FN harus dipandang secara utuh sebagai remaja yang gagal mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang layak. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi keluarga, guru, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja. Kesadaran bahwa anak yang terisolasi atau tampak berbeda berpotensi menyimpan masalah serius harus menjadi perhatian utama. Hingga kini, aparat keamanan dan pihak sekolah masih melakukan penyelidikan mendalam terkait latar belakang tindakan FN. Para psikolog juga terlibat untuk menilai kondisi kejiwaan FN serta trauma yang mungkin telah ia alami dalam jangka panjang. Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa perundungan, ketidakpedulian lingkungan, dan akses tanpa filter ke konten berbahaya di internet dapat menciptakan tragedi besar apabila tidak ditangani sejak dini.